Film dimulai dengan keterangan kalau film ini berdasarkan kisah nyata tentang seorang psikopat bernama Jeffrey Dahmer, di mana di tahun 70-an ini, Jeffrey tinggal di sebuah daerah bernama Ohio, Amerika Serikat. Jeffrey sekarang duduk di kelas 1 SMA, yang suka melihat binatang pada habis hidupnya di jalanan gara-gara kena tabrak sama kendaraan, dan seorang pria yang suka olahraga lari di jalanan itu. Entah kenapa Jeffrey merasa tertarik dengan pria itu, jadi ketika Jeffrey berada di bus sekolah, dia gak mau melepaskan pandangannya akan pria itu, dan akhirnya Jeffrey pun diomelin sama bapak supir karena berdiri terus-menerus. Dalam kehidupan keluarganya di rumah, Jeffrey mempunyai ayah, ibu, dan seorang adik cowok, tapi Jeffrey gak terlalu dekat dengan mereka bertiga. Sehari-hari ayah dan ibunya suka ribut tentang berbagai hal, dan terus ribut di saat ada Jeffrey di dekat mereka. Di samping itu, Jeffrey suka membawa sebuah kantong hitam, dan ketika kedua teman sekolahnya pada penasaran dengan apa yang dibawa Jeffrey, mereka bertanya ada sesuatu apa di dalam kantong itu, yang ternyata itu adalah kucing yang udah habis hidupnya, dan Jeffrey mau melarutkannya dengan cairan asam. Ini kurang dipercaya sama kedua teman, dan mereka menanyakan di mana mendapatkan cairan asam itu, yang dijawab Jeffrey kalau ayahnya adalah seorang ahli kimia, jadi Jeffrey bisa mendapatkan itu dengan mudah. Dia lalu mengajak kedua teman ke tempat laboratorium bikinannya, di mana ada toples-toples berisi binatang-binatang yang Jeffrey udah larutkan. Dia memberitahu larutan asamnya masih cukup lemah, oleh karena itu membutuhkan 1 bulan hingga dagingnya larut, dan mengungkapkan alasan kenapa dia melakukan hal ini, yaitu karena dia suka sama tulang dan tertarik dengan isi di dalam perut binatang. Dia bahkan kadang-kadang suka mencuri salah satu binatang yang udah dilarutkan di kelas biologinya, untuk menjadi miliknya, dan melihat isi perutnya seperti apa. Jadi supaya meyakinkan kedua teman, Jeffrey memecahkan salah satu toples dengan daging binatang yang udah hampir larut, dan akhirnya kedua teman pun menganggap Jeffrey adalah teman yang sinting gila miring. Dalam kehidupan sekolahnya, Jeffrey lebih suka sendirian, karena sifatnya yang cenderung kaku dan pemalu di depan orang-orang, oleh karena itu dia terkadang suka dibully sama cowok-cowok bandel di sekolah. Bahkan Jeffrey gak tertarik sama narkoboy ketika ditawarkan, dan lebih suka untuk mengambil binatang-binatang yang udah habis hidupnya di jalanan, untuk dibuka isi perutnya. Jadi ayahnya menyarankan Jeffrey untuk masuk ke klub, supaya dia bisa berteman dengan banyak teman yang ada di sekolah, yang dijawab iya-iya aja sama dia. Di saat makan siang bareng sama salah satu teman, dia mau mengajak Jeffrey untuk menonton konser musik dengan artis yang disuka dia, yang tentu aja disetujui dia. Gak lama setelah itu datang seorang cewek yang membicarakan tentang acara pesta dansa, tapi tiba-tiba ada salah satu siswa gondrong yang mau membuli temannya Jeffrey, dan akhirnya dia pun dikerjain, sementara Jeffrey cuma bisa diam aja. Dia juga kembali diam aja ketika temannya meminta tolong untuk menyelamatkannya dari pembulian, dan mengingatkan tentang konser artis kesukaannya Jeffrey. Namun dia mencuekinya, dan akhirnya si teman pun habis sama para pembuli. Mengetahui Jeffrey yang suka melakukan yang macem-macem di laboratorium bikinan dari adiknya, dan si ibu yang seakan gak peduli dengan hal itu, si ayah merasa gak tahan untuk menghentikan kebiasaan Jeffrey, walaupun si ayah pernah mengizinkan Jeffrey untuk memiliki pemakaman hewan di saat masih kecil. Tapi karena melihat tindakannya udah kelewatan, si ayah memutuskan untuk menghancurkan semua toples binatangnya Jeffrey, lalu berpesan untuk menjadi anak yang normal, dan akhirnya laboratorium bikinannya pun hancur sama si ayah. Namun itu belum membuat Jeffrey kapok, karena dia masih suka mengambil binatang-binatang yang udah habis hidupnya di jalanan, bahkan tulang-tulang hasil temuannya yang masih dia simpan. Beberapa waktu kemudian, si ayah mau berbicara berduaan dengan Jeffrey secara baik-baik, bertujuan untuk dia bisa menjadi anak yang lebih baik daripada ayahnya pernah jalani, terutama mendapatkan teman yang gak pernah bisa dia lakukan. Supaya memotivasi Jeffrey, si ayah memberikan sepasang barbel untuk tubuhnya bisa lebih berisi, berharap ada cewek cakep yang tertarik dengan Jeffrey, dan akhirnya dia pun mulai melakukannya. Tapi tetap, dia belum bisa terlepas dari kebiasaan mengoleksi binatang-binatang yang udah habis hidupnya, bahkan dia gak segan-segan untuk mulai menghabisi hidup binatang. Memasuki kelas 3 SMA, Jeffrey masih tetap dengan karakter yang sama, namun perilakunya makin menunjukkan keanehan, terutama ketika ditanya tentang sejarah negaranya, dia malah menjawab dengan jawaban nyeleneh seperti ini.
Dia lalu mencoba ekstrakurikuler menyanyi, tapi setelah merasakan situasi dan kondisinya, dia merasa kegiatan ini gak cocok bagi dia, dan akhirnya dia pun pergi. Pada akhirnya Jeffrey merasa tersesat, gak tahu harus melakukan apa yang menjadi mimpinya, jadi dia memutuskan untuk melakukan tindakan nyeleneh ke para murid, yang bisa bikin mereka ketawa yang pernah dilakukan sebelumnya. Alhasil dia berhasil membuat para murid ketawa, oleh karena itu Jeffrey melakukan tindakan nyelenehnya sampai pura-pura kejang-kejang, dan akhirnya dia pun dianggap bodoh sama para murid. Ini membuat seorang murid bernama John dan kedua temannya, tertarik dengan apa yang dilakukan Jeffrey, jadi dia mulai diajak berteman sama John dan kedua temannya, dan mereka mau membentuk sebuah klub untuk mendukung Jeffrey melakukan tindakan nyeleneh itu di sekolah. Tujuannya adalah untuk bersenang-senang aja, yang membuat Jeffrey setuju untuk melakukannya, sehingga dia mulai mengacaukan setiap momen yang ada di sekolah, dan akhirnya dia pun merasakan yang namanya keseruan bersama teman-teman. Sekembalinya dari sekolah, Jeffrey melihat ibunya yang mengeluarkan obat-obatan yang gak beres, menduga kalau dia mau mengonsumsi narkoba. Oleh karena itu Jeffrey menyarankan untuk ibunya untuk menemui dokter, yang ditolak dia, karena dia membenci si dokter yang menyuruhnya untuk melakukan ini itu. Jadi ketika teman-temannya datang main, Jeffrey menyarankan mereka untuk nongkrong di luar aja dan melakukan sesuatu yang seru. Salah satunya mengerjai cewek senior yang pernah mengusir Jeffrey dari tempat duduk, dan akhirnya dendam dia pun sedikit terbalaskan. Mereka kemudian pergi memancing di sebuah rawa, di mana mereka harus mengembalikan ikan yang mereka tangkap, dan ternyata Jeffrey yang mendapatkan ikannya duluan, sambil kumat bertindak nyeleneh. Tapi dia gak mau mengembalikan ikannya, dan dia pun malah kesenangan untuk membedah perut ikan itu, beralasan kalau dia cuma mau melihat seperti apa isi perutnya, yang membuat kedua temannya merasa heran. Setelah itu Jeffrey mengajak John untuk main ke rumahnya, di mana kedua orang tuanya Jeffrey masih aja ribut, bahkan di depan orang lain. Jadi karena merasa gak enak, John memutuskan untuk langsung pamit, sehingga Jeffrey merasa malu di saat diketahui kedua orang tuanya suka ribut. Jeffrey kemudian kembali melihat pria yang suka olahraga lari di jalanan itu, dan kali ini Jeffrey menikmati pemandangan dari si pria itu secara keseluruhan, yang membuat Jeffrey mau menghampiri si pria itu. Namun ternyata Jeffrey gak cukup berani untuk melakukannya, dan akhirnya dia pun sedikit kecewa melihat si pria itu udah menjauh. Tapi beberapa waktu kemudian kekecewaan itu menghilang, ketika dia dan kawan-kawan bertemu dengan si pria yang suka berlari itu di supermarket, dan ternyata salah satu temannya Jeffrey mengenali si pria yang merupakan seorang dokter umum, jadi Jeffrey berencana akan mampir ke klinik si dokter itu nanti. Setelah ayahnya pulang dari kantor, dia melihat sebuah mobil lainnya selain milik dia, dan ternyata itu adalah mobil baru yang udah dibeli sama istrinya, dengan mengaku kalau dia membeli dengan duit simpanan dan gaji dari pekerjaannya. Namun suaminya gak percaya kalau itu duit istrinya, menduga kalau dia udah mencuri sebagian duit untuk belanja dan untuk kebutuhan rumah tangga, dan akhirnya mereka pun ribut lagi, sehingga Jeffrey merasa malas mendengarnya. Alhasil ayahnya merasa stres, lalu setelah dia meninggalkan mirasnya, Jeffrey berkesempatan untuk mengambil itu, dan akhirnya untuk pertama kalinya Jeffrey meminum miras. Setelah Jeffrey memberitahu ke teman-teman kalau dia mau berhenti dari beberapa klub, datang siswa gondrong yang memamerkan sebuah pisau yang mantap bagi dia, dan menunjukkan sebuah sulap dengan menebas telapak tangannya sendiri yang membuatnya berdarah. Tapi darah itu cuma bohongan aja, yang justru membuat teman-temannya Jeffrey langsung menjauh, namun tidak untuk Jeffrey yang ternyata menyukai apa yang dilakukan si gondrong. Jadi Jeffrey mengajaknya ke sebuah hutan untuk menghabisi hidup binatang, dan gak cuma pisau aja yang dibawa si gondrong, ternyata dia juga membawa sebuah pistol. Dia memberitahu kalau dia mengambil pistol ini dari ayahnya, dan cuma menggunakan itu untuk mengancam ibunya tanpa alasan jelas, oleh karena itu sekarang pistol ini adalah miliknya. Si gondrong lalu mengarahkan pistolnya ke atas, lalu menembak, dan akhirnya Jeffrey pun kaget. Dalam keadaan teler, si gondrong memutar tempat peluru dari pistol itu, lalu mau melakukan hal yang gak terpikirkan, tapi ternyata pelurunya gak mau keluar. Jadi dia memutar tempat pelurunya sekali lagi, dan menyuruh Jeffrey untuk melakukan hal yang sama, yang ditolak dia dengan perasaan ketakutan, dan akhirnya pistolnya pun berhasil ditembakkan sama si gondrong.
Suatu hari, Jeffrey dan semua murid di kelasnya pergi untuk study tour di kota lain, di mana Jeffrey berpasangan sama siswa berkulit hitam di sebuah kamar untuk menginap. Setelah si siswa ganti baju dengan kelihatan perutnya, Jeffrey menjadi tertarik dengan bertanya, apakah usus si siswa sama seperti usus miliknya sendiri, dan apakah warna isi perut si siswa sama seperti isi perutnya sendiri. Alhasil si siswa merasa sangat heran dengan pertanyaan menyeramkan itu, dan akhirnya dia pun menjadi ketakutan dengan Jeffrey. Di waktu senggang dalam study tournya, Jeffrey dan kawan-kawan berkesempatan untuk bertemu dengan wakil presiden pada saat itu, dan ditanya mau jadi apa ketika udah besar nanti. Teman-teman menjawab ada yang mau jadi kartunis, guru, profesor, sementara Jeffrey sendiri menjawab kalau dia mau jadi orang yang ahli dalam bidang biologi. Alhasil Jeffrey dan kawan-kawan merasa senang setelah bertemu dengan wakil presiden, tapi kesenangan itu harus segera sirna di saat Jeffrey mengetahui kabar ayahnya yang berpisah sementara dengan ibunya, dengan si ayah yang menginap di sebuah kos, karena mereka berdua yang terus-terusan ribut. Meskipun mendapat respon kalau kedua orang tuanya masih mencintainya, itu belum bisa menghilangkan kebiasaan anehnya Jeffrey. Dan setelah berjumpa dengan si dokter dengan alasan merasa masuk angin, akhirnya itu makin membangkitkan sisi karakter lainnya Jeffrey yang terpendam selama ini, yaitu homoseksual. Alhasil ketika nongkrong bersama teman-teman yang lagi membicarakan tentang cewek, Jeffrey seakan udah gak tertarik lagi untuk membicarakan hal itu, sementara untuk sisi psikopatnya, dia tampaknya udah bosan untuk melihat isi perut binatang dengan menghabisi hidup mereka, dan mau melihat sesuatu yang lebih. Kondisi ini makin diperparah di saat dia mengetahui kalau kedua orang tuanya mau bercerai, lalu melihat mereka ribut lagi, dan akhirnya Jeffrey pun makin terpuruk. Jadi dia mulai berimajinasi dengan dia yang tidur dengan si dokter kesukaannya, tapi dalam kondisi udah gak bernyawa. Ini disadari teman-teman kalau tingkah laku Jeffrey makin aneh, namun suatu hari, teman-teman berencana untuk menyuruh Jeffrey untuk melakukan tindakan nyelenehnya ke banyak orang di mall, dengan imbalan sejumlah duit. Ini disetujui dia yang mengaku siap, oleh karena itu setelah mendapatkan duitnya, mulailah Jeffrey melakukan tindakan nyelenehnya ke banyak orang, yang justru lagi-lagi membuat dia makin terpuruk. Setibanya di rumah, dia mendapat kabar kalau kedua orang tuanya udah resmi bercerai, dengan si ayah yang mendapatkan rumah, sementara ibunya mendapatkan hak asuh akan adiknya Jeffrey, dan Jeffrey sendiri bisa memilih mau ikut dengan ayahnya atau ibunya. Alhasil Jeffrey menjadi emosi, dan mau meluapkan emosi itu dengan menghabisi hidup si dokter kesukaannya, tapi ternyata si dokter gak muncul di jalanan yang biasa dia lewati, dan akhirnya Jeffrey pun ngamuk. Suatu hari sebelum acara kelulusan, ada sebuah acara pesta dansa yang akan diselenggarakan, dan Jeffrey diledek sama teman-temannya kalau gak akan ada cewek yang mau dansa sama dia. Jadi dia berusaha mengajak seorang cewek yang belum punya pasangan dansa, yang sempat ditolak dia dengan alasan belum terlalu mengenal Jeffrey. Namun setelah terus diyakinkan, akhirnya si cewek pun mau berpasangan dengan Jeffrey, yang membuat dia tersenyum. Setelah puas memamerkan pasangan dansa ke teman-temannya, Jeffrey permisi ke si cewek untuk buang air kecil. Tapi dia gak mengetahui, kalau ternyata itu cuma alasan Jeffrey untuk langsung pulang, dan akhirnya si cewek pun ditinggalin begitu aja. Setelah mendapat kabar kalau semuanya berhasil lulus, semua murid pada riang gembira mengetahuinya, namun tidak untuk Jeffrey yang murung dengan langsung pulang ke rumah. Setibanya di sana, dia melihat ibu dan adiknya yang udah mau pindah ke rumah nenek mereka, jadi Jeffrey mengingatkan kalau nanti dia ada acara kelulusan. Tapi ibunya mengaku gak bisa menghadiri acara itu, dengan alasan kalau ayahnya akan berada di sana, dan si ibu gak mau berada di tempat yang sama bersama si ayah. Alhasil setelah merayakan kelulusan bersama dengan ayahnya aja dan dikasih mobil merah miliknya, Jeffrey merasa kesepian di rumah setelah ayahnya udah tinggal bersama pacar barunya, dan akhirnya dia pun menangis. Suatu hari ketika pulang dari tempat kerja dengan mobil, John bertemu dengan Jeffrey yang lagi berjalan sendirian, oleh karena itu John mau menawarkan tumpangan, yang disetujui Jeffrey sambil melihat John terus-menerus. Setibanya di rumah, Jeffrey menawarkan John untuk main ke rumah, namun setelah melihat jari Jeffrey yang berdarah, John merasa ragu akan itu, apalagi menyadari Jeffrey yang berbohong di saat mereka mengobrol. Supaya mereda situasinya yang tegang, John memperlihatkan hasil gambar-gambarnya tentang Jeffrey yang pernah digambar, yang justru membuat dia merasa terhina ketika dikasih gambar-gambar itu. Alhasil John merasa bersalah,
Jadi Jeffrey kembali mengajaknya untuk masuk ke rumah sambil meminum minuman yang mantap, dan sebagai gantinya, dia akan memaafkan semua kesalahan yang pernah dibuat John. Akhirnya dia menyetujuinya, tapi setelah dia melihat isi dalam rumahnya yang gelap dan Jeffrey yang mau macam-macam, John memutuskan untuk pulang, yang membuat Jeffrey merasa gak tahan untuk menghabisi hidupnya dengan tongkat baseball. Namun pada akhirnya dia gak jadi melakukan itu, yang disadari John kalau Jeffrey mau menghabisi hidupnya di saat udah berada di dalam mobil. Dan akhirnya dari situ Jeffrey gak pernah kontek-kontekan lagi sama teman-teman sekolahnya. Esok harinya ketika gak tahu mau ngapain, Jeffrey memutuskan untuk jalan-jalan dengan mobil ayahnya, dan di tengah perjalanan, dia melihat seorang pria gondrong tanpa memakai baju yang meminta tumpangan. Awalnya Jeffrey menolaknya, tapi setelah dipikir-pikir kalau pria itu menarik, Jeffrey memutuskan untuk memberikan tumpangan, dan si pria memperkenalkan dirinya bernama Stephen Hicks. Dia memberitahu kalau dia habis nonton sebuah konser, dan sekarang dia mau kembali ke rumahnya, namun Jeffrey mengajaknya untuk teler di rumah, yang disetujui Stephen. Film diakhiri dengan Jeffrey yang merasa senang, tapi Stephen gak mengetahui kalau dia akan menjadi korban pertama dari serangkaian pembunuhan yang akan dilakukan Jeffrey. Itulah menjadi titik di mana Jeffrey Dahmer benar-benar berubah menjadi pembunuh berantai, sampai akhirnya dia menghabisi hidup 17 pemuda, namun dia berhasil ditangkap di bulan Juli tahun 1991, dan akhirnya dia pun divonis hukuman penjara seumur hidup dengan total kurungan selama 957 tahun.